Bab 681 Wilayah di tepi. Setelah itu, karena kebajikan besar Chu Feng, Chunwu hanya bisa melanjutkan berbagi tanda bela diri dengan Chu Feng. Dan karena mereka semakin ketat waktu, mereka bahkan berhenti makan dan tidur. Tanpa istirahat, mereka mencari tanda marsial. Dalam situasi seperti ini, pada malam hari ke-8, Chu Feng dan Chunwu keduanya memiliki 90 tanda marsial. Jika tren ini terus berlanjut, mendapatkan 100 tanda bela diri sebelum pergi cukup banyak bukan masalah sama sekali. Namun meski begitu, Chu Feng benar-benar tidak bisa merasa bahagia. Baginya, hal yang paling dia khawatirkan saat ini bukanlah tanda marsial. Itu adalah hal lain yang bahkan lebih penting. Bisa dikatakan itu adalah tujuan sebenarnya yang dia masuki ke alam abadi untuk tanda bela diri, Lotus Abadi tanda bela diri. Namun, itu sudah hari ke-8 sejak mereka memasuki realem abadi menandai marsial. Chu Feng hampir berjalan kemana-mana di langit dan turun di bumi, namun ia belum menemukan Lotus Abadi yang bertanda bela diri. Itu membuat Chu Feng sangat putus asa. Kekhawatiran dan kegugupan bisa terlihat jelas di wajahnya. Dia tidak bisa disalahkan karena emosinya terlalu jelas karena jika dia benar-benar tidak dapat menemukan Lotus Abadi penanda bela diri, dia tidak akan bisa menyelamatkan hidup Yan Ruyu. Junior Wu-King, jangan khawatir. Jika tidak ada martial marking immortal di area tengah martial marking immortal, aku menduga mereka pasti akan berada di dekat daerah perbatasan dari realem immortal martial marking. Kata Chunwu, yang melihat melalui kekhawatiran Chu Feng dengan senyuman. Ada perbatasan ke alam abadi menandai marsial? Chu Feng merasa sedikit terkejut. Dia telah melakukan perjalanan di realem immortal marsial menandai selama berhari-hari dan selalu merasa bahwa itu adalah tempat tanpa tepi. Bagaimana mungkin ada perbatasan? Junior Wu-King, jangan lupa bahwa seluruh Misty Peak adalah formasi. Karena martial marking immortal realem jelas juga satu. Karena ia juga diciptakan oleh sebuah formasi, tidak peduli seberapa besar itu, bagaimana mungkin benar-benar tidak ada ujungnya? Semua orang merasa bahwa tidak ada tepi ke alam abadi menandai marsial, tapi itu adalah ilusi sepenuhnya. Kalau tidak mungkin untuk sering bertemu orang-orang yang juga memasuki realem immortal martial marking di tanah yang luas ini. Kami sebenarnya selalu berkeliaran di lingkaran yang telah ditentukan. Dan alasan mengapa tidak ada perasaan keakraban di daerah yang kami lewati, merasa seolah-olah itu adalah pertama kalinya. Adalah karena segala sesuatu di realem martial marking immortal realem berubah tanpa bentuk. Itu sebabnya kami tidak bisa menyadari bahwa kami hanya berjalan berputar-putar, Chunwu menjelaskan. Tidak heran, mendengar sampai titik itu, Chu Feng juga menyadari. Sebenarnya, ketika Chu Feng berulang kali merasakan orang lain terbang di atasnya, ia curiga bahwa 100 orang yang memasuki dunia itu, pada kenyataannya, terkurung dalam wilayah terbatas. Jika tidak, dengan hanya 100 orang di alam abadi yang bertanda bela diri yang begitu besar, bagaimana mungkin memiliki peluang besar untuk bertemu satu sama lain? Tetapi karena dia tidak dapat menemukan kesamaan dari tempat-tempat yang dilaluinya, dan lebih tepatnya, semuanya adalah lingkungan asing yang baru. Dia merasa mungkin hanya dia yang terlalu banyak berpikir. Melihat itu sekarang, kecurigaannya saat itu benar. Mereka memang berjalan berputar-putar. Namun, realem abadi menandai marsial terlalu mendalam. Begitu banyak sehingga bahkan Chu Feng bisa melihat melalui apa-apa. Senior Chunwu, dalam realem immortal martial marking, kekuatan spirit pada dasarnya tidak berguna dan tidak ada perubahan yang dapat dideteksi. Apakah kamu tahu bagaimana mencapai wilayah perbatasan dari marsial menandai realem immortal? Tanya Chu Feng. Ini, guru hanya memberitahu aku ada daerah perbatasan di alam abadi yang bertanda bela diri dan bahwa tempat-tempat itu mengandung peluang dan keanehan. Namun, sama halnya, mereka mengandung bahaya fatal. Adapun metode untuk mencapai tempat itu, dia benar-benar tidak memberitahuku. Ayah, guru selalu menikmati menjadi seperti ini. Ini seperti peta ketidakpastian. Dia dapat dengan jelas memberi kita manfaat memperkuat kekuatan roh kita, tetapi dia tidak dan memaksa kita untuk mengambil kesempatan dan memikirkan cara-cara kita sendiri. Petik 2. Chunwu agak kesal karena dia benar-benar ingin membantu Chu Feng, tetapi memang, dia tidak bisa memikirkan apapun. Setelah semua,
dalam realem Immortal Martial Marking, kekuatan spirit tidak bisa membedakan apapun. Aku mengerti, perasaan kita sedang bingung dan kita tidak bisa menentukan arah. Tetapi World Spirit Compass juga tidak akan bingung kan? Tiba-tiba, mata Chu Feng menyala, lalu tak lama setelah dia mengeluarkan World Spirit Compass. Kompas semangat dunia, Junior Wu Qing, di tempat ini bahkan kekuatan roh tidak berguna. Bagaimana hal ini bisa berguna? Chun Wu merasa sangat heran ketika dia melihat kompas roh dunia di tangan Chu Feng. Kita akan tahu apakah itu berguna atau tidak ketika kita mencobanya. Chu Feng ringan tersenyum, lalu menggunakan kekuatan rohnya dan menambahkannya ke kompas. World Spirit Compass dapat menentukan bahaya yang tersembunyi, apalagi arahan. Jadi, ketika Chu Feng menyalurkan kekuatan spirit ke dalamnya, segera, 4 indikasi arah, utara, timur, selatan, barat, muncul. Akan ini benar-benar bekerja? Meskipun World Spirit Compass telah dengan jelas memberikan arahan, Chun Wu masih ragu. Setelah semua, realem abadi menandai marsial adalah formasi besar yang berasal dari era kuno. Menggunakan metode sederhana seperti World Spirit Compass untuk mengungkap rahasianya benar-benar terlalu naif. Seperti yang aku katakan, kita akan tahu kapan kita mencoba. Chu Feng tidak menjelaskan dan pertama-tama tertawa, lalu mengikuti indikasi kompas roh dunia dan berjalan maju ke satu arah. Melihat itu, meskipun Chun Wu merasa tidak nyaman, dia sendiri tidak bisa memikirkan cara lain yang efektif sehingga dia hanya bisa terbang bersama Chu Feng. Ketika mereka berdua dengan cepat terbang, setelah 2 jam yang singkat, sebelum dia bukan lagi pegunungan yang luas dan tak berujung, tetapi kabut. Kabut itu berwarna emas, dan menutupi langit dan bumi. Itu menutupi semua yang ada di depannya, namun, jika seseorang melihat dari kejauhan, kabut itu lebih mirip tipe formasi roh lain yang menyegel dunia di wilayah itu. Surga, ini benar-benar berhasil. Junior Wu Qing, kamu benar-benar terlalu pintar. Sangat beruntung bahwa kamu berpikir untuk menggunakan World Spirit Compass. Petik 2. Tiba di titik itu, Chun Wu juga sangat bersemangat. Dia telah memikirkan metode yang tak terhitung jumlahnya, tetapi akhirnya menganggap itu semua tidak berguna. Dia tidak akan pernah mengharapkan spiritualis dunia seperti Chu Feng, metode paling dasar sebenarnya efektif. Terkadang, cara paling sederhana adalah cara terbaik. Ayo pergi, Senior Chun Wu. Mari kita lihat keanehan apa yang ada di perbatasan alam abadi menandai bela diri. Petik 2. Setelah Chu Feng mengatakan kata-kata itu, dia bergegas ke kabut emas. Chu Feng sebenarnya tidak tertarik pada keanehan lainnya. Saat ini, hal yang paling ingin ia temukan adalah Martial Marking Immortal Lotus. Dan setelah memasuki kabut, Chu Feng dan Chun Wu segera merasakan ledakan kekuatan aneh. Itu adalah aura bahaya, dan semakin dalam mereka masuk, semakin kuat aura bahaya itu menjadi. Setelah mereka berjalan selama 1 jam di kabut, itu mencapai titik ketika secara bertahap mendengar suara aneh. Selain itu, suara-suara itu menjadi semakin jelas. Pada akhirnya, di depan mereka, semua jenis suara terus bergema. Dengan kekuatan telinga yang tajam, Chu Feng bisa menentukan bahwa itu adalah isakan seorang wanita. Itu adalah tangisan yang sangat menyedihkan, dan bahkan ada lolongan entitas yang tidak dikenal. Junior Wu Qing, tempat ini terlalu aneh. Jangan terus berjalan lebih dalam lagi. Pada saat itu, Chun Wu dengan erat memeluk lengan Chu Feng. Gadis yang tidak takut pada langit atau bumi yang tak terduga bertindak dengan takut-takut. Melihat kulit Chun pucat putih dan mata berkilauan, serta tubuhnya yang sedikit gemetar, Chu Feng agak ragu-ragu. Tetapi ketika dia ingat bahwa dia belum menemukan lotus abadi yang bertanda bela diri, dia tidak ingin mundur begitu saja. Jadi, Chu Feng menghendaki mata langitnya terbuka, dan dengan tatapan mata langit yang unik, dia melihat jauh ke dalam kabut. Surga, apa itu? Tapi peristiwa yang tampaknya tidak signifikan membuat murid-murid Chu Feng tiba-tiba menyusut. Wajahnya juga tidak bisa membantu banyak berubah. Bahkan bulu-bulu di tubuhnya berdiri tegak, dan banyak keringat dingin langsung merembes ke dahinya. Bab 682 Kuil Reproduksi. Harus dikatakan bahwa mata surga sangat kuat, dan melalui penggunaan yang konstan, Chu Feng menjadi semakin banyak berlatih.
Dia benar-benar melihat jarak melalui lapisan kabut emas yang menghalangi penglihatan. Namun, untuk Chu Feng saat ini, mata surga tampaknya telah banyak membantu. Melalui tatapan mereka, Chu Feng heran menemukan organisme humanoid di kabut jauh. Tingginya mencapai 10.000 kaki, mirip dengan puncak raksasa. Itu sangat luar biasa besar. Selain itu, memiliki rambut merah darah di seluruh tubuhnya. Rambutnya sangat aneh, seolah-olah telah dicelup oleh darah segar, menyebabkan orang-orang yang menatap mata mereka merasa merinding turun ke tulang belakang mereka. Selanjutnya, rambutnya yang merah darah menutupi seluruh tubuhnya, mencegah Chu Feng dari melihat wajahnya. Dia hanya bisa melihat sepasang mata sebesar matahari, namun benar-benar kosong, memancarkan haus darah yang luar biasa. Saat ini, organisme humanoid besar berdiri di kejauhan, menggunakan tatapannya yang mengerikan untuk melihat Chu Feng dengan ganas. Dia juga memperhatikan bahwa tangan kanan organisme itu memegang sabit yang sangat besar. Di sabit, jejak darah ada di atasnya. Bahkan ada sejumlah besar darah yang mengalir di sepanjang sabit tajam, membuat suara hujan deras. Di tangan kiri organisme humanoid itu, ia membawa kandang berukuran istana yang luas. Di dalam kandang, itu penuh dengan hal-hal, namun, tampak lebih hati-hati. Chu Feng merasa menggigil, dan dengan desiran, dia berkeringat dingin. Di dalam kandang besar, itu sebenarnya penuh dengan kepala manusia. Selain itu, jumlahnya sangat besar, ada lebih dari beberapa puluh ribu. Pada saat itu, Chu Feng benar-benar ketakutan karena dia bisa merasakan betapa mengerikannya organisme humanoid itu. Jika ingin membunuhnya, dia tidak akan memiliki kesempatan sedikitpun untuk melarikan diri. Tetapi pada saat itu, organisme humanoid tiba-tiba berteriak, seolah-olah itu ketakutan, dan dengan kilat, itu benar-benar menghilang, seolah-olah itu tidak pernah muncul. Tidak ada jejak yang tertinggal selain lolongan ketakutan yang masih menggema. Surga, apa itu? Apa yang membuat suara itu? Ini sangat menakutkan. Pada saat yang sama, Chunwu juga berteriak. Dia, sebagai Martial Lord peringkat 4, saat ini mirip dengan burung kecil yang terkejut. Dia meringkuk erat dalam pelukan Chu Feng. Tapi itu tidak bisa disalahkan pada dirinya karena teriakan organisme humanoid memang sangat menakutkan. Begitu banyak sehingga tidak terlukiskan, dan ini untuk mereka yang berani. Mereka yang tidak mungkin bahkan takut mati. Dinilai oleh reaksi Chunwu untuk melirik kemana-mana, Chu Feng bisa melihat bahwa dia sama sekali tidak melihat penampakan organisme humanoid. Namun, ini bisa dianggap sebagai jenis kekayaan. Kalau tidak, kemungkinan kecantikan itu akan lebih takut. Setelah semua, bahkan Chu Feng merasa menggigil ketika melihat organisme humanoid, dan apa yang tidak dilihat Chu Feng dengan semua pengalamannya. Tetapi jumlah hal yang bisa membuatnya ketakutan sampai tingkat tertentu hanya sedikit dalam beberapa. Senior Chunwu, kita seharusnya tidak tinggal lama di daerah ini. Jangan lanjutkan lebih dalam. Karena kabut ini mengelilingi seluruh realem immortal martial marking, mungkin hanya mencari di luar akan memungkinkan kita untuk mendapatkan panen. Petik 2. Setelah melihat organisme humanoid, Chu Feng tidak dapat membantu menghubungkannya dengan organisme dari era kuno. Dia akhirnya tahu betapa berbahayanya bagian yang lebih dalam dari kabut, dan perlahan-lahan menjadi sadar bahwa martial marking immortal realm bukanlah tempat yang sederhana sama sekali. Jadi, bahkan dia yang biasanya tak kenal takut pun berani untuk tidak melanjutkan lebih dalam. Terus memaksa diri maju ke bahaya ekstrim tanpa jaminan mutlak atas keselamatan seseorang bukanlah langkah yang cerdas. Bahkan jika Chu Feng ingin membantu Yan Ruyu, dia tidak akan mengambil hidupnya untuk lelucon. Selain itu, dia tidak yakin bahwa pasti ada lotus abadi menandai bela diri di daerah yang lebih dalam. Chunwu mengangguk berulang kali setelah mendengar kata-kata Chu Feng. Segera setelah itu, Chunwu dan Chu Feng kembali ke tempat asalnya. Hanya ketika aura kemarahan mencair dan suara-suara aneh menghilang, mereka berdua benar-benar santai. Setelah itu, mereka terus mencari di dalam kabut. Meskipun itu menghalangi penglihatan mereka, Chu Feng untungnya memiliki mata surga. Bahkan langit malam bisa berubah menjadi hari yang cerah, apalagi kabut belaka. Namun, segala sesuatunya tidak sesederhana kelihatannya. Dalam kabut,
Meskipun ia bisa menemukan formasi simbolis tempat martial markings bersembunyi di dalamnya, dan meskipun mereka dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan pegunungan, dia belum melihat jejak martial marking Immortal Lotuses. Melihat hari yang sudah gelap, batas 10 hari semakin dekat. Chu Feng dengan erat mengerutkan alisnya, ekspresinya memutar. Bagaimana ini bisa terjadi? Guru dengan jelas mengatakan martial marking Immortal berada di realm abadi menandai martial. Mengapa kita tidak dapat menemukan mereka setelah mencari seluruh alam abadi menandai bela diri? Junwoo juga merasa cemas ketika dia melihat Chu Feng dalam keadaan yang sulit. Namun, tepat pada saat itu, kulit Chu Feng tiba-tiba berubah karena dia menemukan formasi simbolis besar yang muncul di hadapannya. Itu benar-benar berbeda dari yang menyembunyikan tanda bela diri, karena di pusat formasi, bahkan ada 3 kata besar, kuil reproduksi. Saat itu, Chu Feng pertama kali melihat Junwoo. Dia melihat bahwa tidak ada perubahan pada wajahnya, yang berarti bahwa formasi juga disembunyikan, Junwoo tidak bisa melihatnya. Jadi, Chu Feng bertanya, "Senior Junwoo, pernahkah kamu mendengar tentang kuil reproduksi?" Kuil reproduksi, Junior Wooking, kamu juga pernah mendengar tentang kuil reproduksi? Sedikit kejutan muncul di wajah Junwoo setelah mendengar kata-kata seperti itu. Kuil reproduksi benar-benar ada? Chu Feng menindaklanjuti dengan pertanyaan lain. Aku telah mendengar guru aku menyebutkan kuil reproduksi. Aku pernah mendengar bahwa itu ada di realm Immortal Martial Marking dan berisi sejumlah besar martial marking di dalamnya. Namun, belum pernah ada orang yang menemukannya, jadi orang luar tidak boleh mengetahuinya. Junior Wooking, di mana kamu mendengarnya? Junwoo bertanya dengan sangat ingin tahu. Senior Junwoo, jika aku memberitahu kamu sekarang bahwa ada formasi di depan kita dan formasi reproduksi, ditulis pada formasi itu, apakah kamu akan mempercayai aku? Kata Chu Feng tersenyum. Surga, Junior Wooking, apa yang kamu katakan benar? Kuil reproduksi bukan hanya tempat di mana tanda bela diri dibuat, hampir semua objek dalam alam abadi tanda bela diri diproduksi di tempat itu. Jika itu benar-benar ada, maka pasti akan memiliki lotus abadi menandai martial. Pada saat itu, Junwoo sangat tergerak, dan wajahnya penuh kegembiraan. Setelah mendengar kata-kata Junwoo, Chu Feng juga gembira. Dia buru-buru menganggukkan kepalanya dan berkata, kuil reproduksi ini tepat di depan mataku. Saat ini, aku akan membukanya. Petik 2. Setelah mengetahui bahwa kuil reproduksi sebenarnya adalah harta karun terbesar di alam martial marking Immortal, dan tidak hanya berisi tanda martial yang berharga. Bahkan ada benda aneh dan khusus seperti martial marking Immortal, Chu Feng tidak mau dan berkehendak formasi roh berwarna ungu melonjak keluar. Dia mulai meletakkan formasi roh pembuka. Pada saat yang sama, Junwoo membantu juga. Karena pembentukan kuil reproduksi terlalu besar, ingin membuka itu bukan tugas yang mudah. Mereka harus menggunakan sedikit usaha lagi. Dan setelah mereka berdua sibuk bekerja selama 2 jam penuh, formasi roh pembukaan akhirnya selesai. Namun, ketika mereka mengaktifkan formasi roh pembuka untuk membuka kuil reproduksi, sebuah adegan yang tidak mereka duga tiba-tiba terjadi. Pilar cahaya yang tak terbatas tiba-tiba melesat dari lokasi kuil reproduksi. Tidak hanya itu naik ke udara, itu menerangi kegelapan alam abadi menandai bela diri menjadi kecerahan yang mirip dengan hari. Perubahan lingkungan yang tiba-tiba seperti itu langsung menarik perhatian semua orang. Mereka yang berada di segala macam tempat dalam realm Immortal Martial Marking melemparkan pandangan mereka ke arah Chu Feng dan Junwoo, semua pada saat yang sama. Bab 683 semua orang bergegas. Realm abadi menandai bela diri mencapai tahap akhir. Hampir semua orang tahu bahwa tanda bela diri tersembunyi di dalam angin berpasir yang tinggi. Jadi, ketika 100 orang dikurung dalam suatu daerah, sulit untuk menghindari pertempuran memperebutkan tanda bela diri, dan mereka menjadi semakin dan semakin intens. Bahkan, saat ini, Xia Yu, Qiu Zhu, dan Dong Sui, ketiga murid Lady Piao Miao, sedang bertempur melawan yang lain. Selain itu, lawan mereka juga tidak sederhana. Mereka adalah adik perempuan Murong Sun, Murong Wan, serta 4 pengawalnya. 8 wanita cantik bertempur di satu tempat, tidak ada yang membiarkan keunggulan di atas yang lain,
mencapai ekstrim dari keganasan. Itu menarik beberapa orang yang lewat untuk bersaksi. Namun, sama seperti mereka berada dalam keadaan tidak terpisahkan, cahaya tiba-tiba keluar di kejauhan. Itu benar-benar menyalakan realem immortal martial marking yang sudah memasuki malam. Perubahan seperti itu menarik perhatian semua orang. Bahkan Xia Yu, Murongwan, dan yang lainnya yang bertempur sampai mati untuk sementara menghentikan pertempuran mereka dan melemparkan pandangan mereka ke arah lokasi cahaya itu berasal. Meskipun pandangan sekilas itu tampak tidak berarti, wajah semua orang di tempat kejadian sangat berubah karena itu adalah pilar cahaya tanpa batas yang naik ke langit. Selain itu, ada dua kata besar yang tertulis di pilar cahaya, kuil reproduksi. Ini kuil reproduksi, kuil dari legenda benar-benar muncul. Melihat tiga kata kuil reproduksi, mata Xia Yu dan yang lainnya langsung menyala. Yang lain tidak tahu apa itu kuil reproduksi, tetapi mereka tahu. Wus 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 wus. Dengan demikian, mereka bertiga saling memandang, dan tanpa berkata apa-apa lagi, mereka melompat maju, dan terbang dengan cepat ke arah kuil reproduksi. Nona, di mana mereka pergi? Tanya bawahan Murongwan dengan bingung ketika mereka buru-buru mengambil tanda bela diri ketika melihat Xia Yu dan yang lainnya pergi. Lalu menyerahkannya di depan Murongwan. Meskipun Murongwan masih muda, dia adalah orang yang pintar. Setelah menghancurkan tanda bela diri bawahannya meraih, dia berkata dengan suara rendah, pilar cahaya itu benar-benar mistis. Tidak peduli apa itu, karena itu membuat Xia Yu dan yang lainnya langsung terbang ke sana. Bahkan mengabaikan penandaan bela diri, pasti ada hal-hal baik yang terjadi di tempat itu. Mengikuti aku dari dekat, kita tidak bisa membiarkan mereka mendapat keuntungan. Petik 2. Setelah berbicara, Murongwan melompat maju juga. Sementara roknya berkibar-kibar, dia sudah mengejar mereka. Pada saat yang sama, mereka yang tidak menderita luka berat di alam abadi menandai bela diri, atau mereka yang masih memiliki kebebasan atas gerakan mereka. Tertarik oleh pilar cahaya dan terbang dengan setiap serat keberadaan mereka. Di sisi lain, Chunwu yang saat ini berada di depan pilar cahaya memiliki wajah yang panik. Dia berkata dengan sangat khawatir, ini tidak baik. Mengapa kuil reproduksi seperti ini? Apakah ini tidak menarik semua orang di alam abadi menandai bela diri berakhir? Sialan, di mana pintu masuknya? Kita harus masuk dulu, atau kita tidak akan mendapat keuntungan karena lebih awal. Selain khawatir, Chunwu mulai mencari dengan hati-hati. Dia ingin menemukan pintu masuk yang akan membawa mereka langsung. Namun, tidak hanya pilar cahaya yang terang, itu bahkan mengandung kekuatan yang tidak bisa dihancurkan. Bahkan jika itu adalah serangan paling kuat Chunwu, itu sama sekali tidak berguna yang benar-benar membuatnya gelisah. Senior Chunwu, jangan mendekati pilar cahaya itu. Seperti ini karena tempat ini sudah dibuka. Ini adalah tujuan dari kuil reproduksi untuk menarik perhatian semua orang. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, itu akan sia-sia, dan sebaliknya, kamu hanya akan menyia-nyiakan kekuatan kamu untuk apa-apa. Petik 2. Saat kepala Chunwu basah kuyup oleh kepanikan, memikirkan cara untuk masuk, Chu Feng dengan tenang berputar-putar di sekitar pilar cahaya, memandangnya. Selain itu, Chu Feng menggunakan mata surga untuk menatap. Alasan untuk ini secara alami adalah karena alasan bahwa mata langitnya dapat melihat hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh orang biasa. Saat ini, pilar cahaya sama. Mungkin orang normal bisa melihat tidak lebih dari dua kata besar, kuil reproduksi, tetapi Chu Feng berbeda. Dia masih bisa melihat konten dan indikasi lain, dan itu juga sebabnya dia begitu tenang. Junior Wu Qing, apa yang kamu lihat? Apakah ini benar-benar kuil reproduksi? Atau itu hanya pajangan atau jebakan yang hanya untuk menarik pandangan seseorang? Chunwu bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat Chu Feng dengan serius memeriksanya. Tidak diragukan lagi kuil reproduksi, dan pintu masuknya berada di dalam pilar cahaya. Namun, itu hanya akan hilang setelah 4 jam, jelas Chu Feng. Bukankah itu berarti kita akan benar-benar berbagi segalanya di kuil reproduksi dengan mereka? Ini tidak adil sama sekali. Itu jelas ditemukan oleh kamu dan kami membukanya bersama, jadi mengapa kita harus membaginya dengan orang lain? Kata Chunwu, melampiaskan ketidaksenangannya pada ketidakadilan. Namun,
Chu Feng tersenyum tipis di wajahnya dari awal sampai akhir, tidak memiliki sedikit pun kekhawatiran. Dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, ini adalah pemandangan yang diciptakan Sang Pencipta. Ini niatnya, jadi kita tidak bisa melakukan apa-apa sama sekali. Petik 2. Dalam situasi seperti itu, Chunwoo juga tidak bisa memikirkan apapun. Jadi, dia hanya bisa duduk bersila, menunggu disipasi tiang cahaya. Sementara mereka menunggu, beberapa tokoh segera terbang. Pada saat yang sama, orang-orang itu memiliki aura yang kuat, menyebabkan seluruh dunia bergetar. Zhan Feng dan yang lainnya dari Kepulauan Eksekusi Immortal telah tiba. Ketika Zhan Feng datang ke tempat itu dan menemukan bahwa sebenarnya ada orang yang sampai di sana lebih dulu, sedikit niat membunuh melintas melewati tatapan dinginnya. Namun, ketika dia melihat Chunwoo dan Chu Feng sama-sama menunggu di luar pilar cahaya dengan penampilan mereka yang tak berdaya, baru kemudian senyum dingin muncul di mulutnya. Tak lama setelah itu, ia bertanya pada Chunwoo, "Nyonya Chunwoo, tahukah kamu apa ini kuil reproduksi?" "Tidak tahu." Chunwoo menatap Zhan Feng dengan sengit, lalu tidak lagi memperhatikannya. Zhan Feng tidak marah pada penampilan Chunwoo karena semakin dia marah, semakin dia mengkonfirmasi bahwa meskipun tiba lebih dulu, Chunwoo dan Chu Feng belum mendapatkan keuntungan. Ini mengakibatkan ketidaksenangannya setelah dia sendiri tiba di sana. Desir. Tidak terlalu lama setelah Zhan Feng mencapai tempat itu, sangat cepat beberapa orang terbang. Ya Fei dan yang lainnya. "Oh, Wu Qing, kebetulan sekali bertemu denganmu di sini." Wajah Ya Fei langsung menjadi gembira ketika dia melihat Chu Feng. Baginya, sepertinya Chu Feng lebih menawan daripada pilar cahaya. "Ya Fei, apa yang kamu pikirkan? Ini adalah Misty Peak, aku menyarankan kamu untuk tidak bertindak gegabah." Melihatnya, Chunwoo dengan cepat naik ke udara, berhenti di depan Chu Feng, sangat takut bahwa Ya Fei akan membahayakan Chu Feng. "Oh, sudah ada orang yang melindungi kamu, dan itu bahkan kecantikan kecil. Wu Qing, kamu cukup mengesankan." Ya Fei tersenyum dingin. Dia hanya tidak menempatkan Chunwoo di matanya. "Ya Fei, tampaknya kamu memiliki beberapa konflik dengan bocah nakal bernama Wu Qing ini. Dengan aku, Zhan Feng, tidak perlu bagi kamu untuk melakukan apapun. Aku akan menangkapnya, lalu memberikannya kepada kamu untuk hukuman." Petik 2. Peristiwa tak terduga adalah ketika Zhan Feng melihat Ya Fei menghadapi Chu Feng dengan tidak ramah. Ia benar-benar memberikan layanannya atas kemauannya sendiri dan ingin menyerang Chu Feng untuk Ya Fei. Namun, Ya Fei menyipitkan matanya sedikit, tersenyum menawan, dan dengan keras berkata, bertentangan dengan harapan Zhan Feng, benar-benar menjengkelkan dan usil. "Kamu." Warna kulit Zhan Feng sangat berubah setelah mendengar kata-kata itu. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa ketika dia dengan baik hati menawarkan bantuannya, Ya Fei menamparkan wajahnya di depan begitu banyak orang. "Junior Chunwoo, Junior Wu Qing." Tepat pada saat itu, suara merdu tiba-tiba terdengar. Melihat ke arah asal, di cakrawala jauh, beberapa orang terbang di atas. Qiu Zhu, Xia Yu, Dong Sui, serta Murong Wan dan yang lainnya, telah tiba. Bab 684 Pembukaan Bait Suci. Kedatangan Xia Yu, Qiu Zhu, dan Dong Sui membuat Ya Fei mengerutkan alisnya. Setelah semua, dia bisa mengabaikan Chunwoo. Tetapi Qiu Zhu, sebagai pangkat 5 marsial juga, tidak bisa diabaikan. Selain itu, Murong Wan juga ada di sana. Mengingat bagaimana Murong Wan selalu berselisih dengannya, dan bahwa dia sangat tidak menyukai Zhan Feng, karena Ya Fei tidak ingin berutang budi padanya, dia tahu bahwa kemungkinan besar dia tidak memiliki kesempatan lagi untuk bergerak pada Chu Feng. "Senior Chunwoo, Junior Wu Qing, akhirnya kita bertemu lagi. Bagaimana kabarmu dalam beberapa hari terakhir? Apakah ada orang yang menggertakmu?" Petik 2. Tampaknya merasa malu di dalam hatinya, setelah melihat Chunwoo dan Chu Feng, Qiu Zhu mengubah sikap dinginnya yang biasa dan benar-benar muncul dan dengan hangat menanyakan status mereka. Melihat penampilannya, dia benar-benar memperhatikan Chu Feng dan Chunwoo dari hatinya. "Junior Chunwoo, aku tidak berharap kalian berdua telah tiba di depan kita." Melihat Chunwoo, wajah Dong Sui penuh kejutan dan di sana, mungkin, ada nada masam dalam nadanya.
Bisa dilihat bahwa dia masih marah karena Chunwoo berdebat dengannya. Kata-kata itu cukup menarik. Senior Dongsue, tahukah kamu dari mana datangnya kuil reproduksi ini? Chunwoo dengan dingin bertanya, melengkungkan bibirnya. Apakah kamu tahu? Dongsue dengan dingin tersenyum juga. Aku tidak tahu, tempat ini ditemukan oleh Junior Wooking. Itu dibuka oleh kami berdua, dan jika itu bukan untuk kami, bagaimana kamu bisa melihat pemandangan seperti kuil reproduksi ini? Chunwoo bertanya dengan keras. Apa katamu, ini dibuka oleh kalian berdua? Mendengar kata-kata itu, semua orang di tempat itu tertegun. Terutama setelah mereka mengetahui bahwa tempat seperti kuil reproduksi ditemukan oleh Chu Feng, mereka menatapnya dengan tatapan yang lebih rumit. Setelah semua, Chu Feng hanya memiliki kekuatan peringkat 1 Martial Lord. Namun, dengan sekilas, orang bisa mengatakan bahwa asal-usul kuil reproduksi sama sekali tidak sederhana. Namun bertentangan dengan harapan mereka, itu adalah Chu Feng yang menemukannya. Itu membuat orang merasa tidak percaya. Junior Wooking dapat menggunakan teknik formasi roh khusus, memungkinkan dia untuk melihat hal-hal yang orang biasa tidak bisa. Misalnya, peta ketidakpastian. Bukankah hanya Junior Wooking yang bisa secara akurat menentukan angka-angkanya? Senor Kyuzu, kamu harus menyadari itu kan? Chunwoo mengalihkan pandangannya ke arah Kyuzu. Teknik pembentukan roh Junior Wooking memang luar biasa. Ini berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari kita, dan itu tidak hanya ditampilkan melalui peta ketidakpastian. Saat itu, selama perjamuan, berbagai teknik formasi roh yang dia perlihatkan menunjukkan kekuatannya. Kyuzu mengangguk setuju. Bahkan jika dia adalah orang yang menemukannya, lalu apa? Saat ini, apakah dia bisa membiarkan kita masuk? Dongsue telah memutuskan semua hubungan dengan Chu Feng, jadi dia tidak lagi bermain untuk berteman dengannya. Menghadapi musuh, dia hanya akan berbicara untuk memprovokasi, bukan pujian. Dalam 2 jam lagi, pilar cahaya akan menghilang. Pintu masuk ke kuil reproduksi kemudian akan muncul, kata Chu Feng dengan tenang dengan senyum tipis yang dikenakan di wajahnya. Kamu yakin? Tapi kata-kata yang diucapkan dengan tenang oleh Chu Feng menimbulkan keributan di kerumunan. Pandangan hampir semua orang dilemparkan ke arah Chu Feng sekali lagi, terutama untuk Xia Yu, Dongsue, dan Kyuzu, yang tahu apa itu kuil reproduksi. Di wajah mereka, ekspresi gembira sedikit banyak muncul di wajah mereka. Itu pilihanmu untuk percaya padaku atau tidak? Chu Feng dengan acuh tak acuh tersenyum. Dia tidak menjelaskan, dan dengan lambaian tangannya, dia meletakkan formasi roh di udara dan duduk di atasnya. Melihat itu, Chunwoo juga duduk di sisi Chu Feng. Nona Xia Yu, aku bertanya-tanya, apa sebenarnya kuil reproduksi ini? Zhan Feng bertanya sambil tersenyum. Dia benar-benar ingin tahu seperti apa tempat kuil itu. Selain itu, dari reaksi Xia Yu dan yang lain, dia bisa mengatakan bahwa mereka pasti tahu sesuatu. Aku juga belum pernah mendengar tentang kuil reproduksi ini, tetapi Tuan Zhan Feng tidak perlu tidak sabar. Jika kata-kata Junior Wooking benar, maka 2 jam kemudian, kita secara alami akan tahu apa itu. Namun, aku pernah mendengar tuanku mengatakan bahwa ada banyak tempat berbahaya di alam abadi menandai bela diri. Jadi, aku akan menyarankan semua orang untuk sedikit lebih berhati-hati jika kamu berencana untuk memasuki bait suci. Petik 2. Secara alami, dengan pikiran licik Xia Yu, dia tidak akan dengan mudah memberitahu Zhan Feng dan yang lainnya bahwa kuil reproduksi adalah tempat yang menghasilkan tanda bela diri dan segala macam keanehan lainnya. Terlebih lagi, mereka akan memberitahu mereka apa itu harta karun besar dongeng. Terima kasih, Senior Xia Yu, atas pengingatnya. Namun, meskipun aku, Zhan Feng, tidak memiliki banyak kualitas yang baik, aku memiliki keberanian besar. Tempat-tempat berbahaya adalah tempat yang paling aku nikmati menantang. Zhan Tian juga bukan orang yang sederhana. Dia tahu Xia Yu sengaja membuatnya takut, jadi dia berbicara untuk memprovokasi dia. Tapi Xia Yu bahkan tidak peduli dengan pertempuran kata-kata. Dia hanya tersenyum ringan, lalu tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah jenius puncak tiba, ada lebih banyak orang yang bergegas terus-menerus.
Pada akhirnya, dari 100 jenius yang memasuki alam abadi menandai bela diri, ada 83 yang tiba. Setelah 83 tiba, tepat pada waktunya untuk, menurut Chu Feng, pilar cahaya menghilang. Yang paling mengejutkan adalah bahwa kata-kata Chu Feng benar-benar tepat. Pilar cahaya benar-benar mulai berangsur-angsur menghilang, dan gerbang formasi roh dengan suasana tak terbatas muncul di depan mata kerumunan. Pada saat itu, semua orang tercengang karena itu tidak hanya berarti bahwa kata-kata Chu Feng sebelumnya benar-benar benar, itu juga berarti bahwa dia, memang, orang yang membuka kuil reproduksi. Yang paling penting, di dua sisi gerbang formasi roh sombong, ada beberapa baris kata-kata dominan yang ditulis candi reproduksi adalah PROVENANCE marking martial. Ada tanda-tanda marsial yang tidak sengaja di dalam waktu, banyak kebijakan baik. Terhormat dari banyak harta, ada, tanpa batas. Jumlah orang yang mungkin masuk, terlalu, dibatasi. Setelah langkah orang tenda di luar gerbang ini, itu akan dekat secara otomatis. Peluang dan COEXISTPERILS. Waspadalah, wos. Setelah membaca sampai titik itu, hampir semua orang bergerak pada saat yang sama. Seolah-olah mereka gila, mereka ingin masuk karena tidak hanya mereka melihat bahwa kuil reproduksi adalah harta karun besar, itu terbatas hanya 10 orang. Pada saat itu, belum lagi yang lain, bahkan Yafei, Zhan Feng, Murong Wan, dan Qiu Zhu, 4 peringkat 5 martial lords, melakukan semua yang mereka bisa. Menggunakan keterampilan bela diri tubuh tercepat mereka, untuk berjuang untuk masuk pertama. Wus. Namun, sesuatu yang tidak terduga adalah setelah orang pertama melintas di depan gerbang, itu tidak masuk segera. Sebaliknya, itu berdiri di luar gerbang dan meletakkan formasi roh, menyegel pintu masuk, dan menghentikan jalan semua orang. Berfokus dan memandang ke atas, itu adalah wanita dingin dengan kecantikan yang mirip dengan peri, Qiu Zhu. Qiu Zhu, apa yang kamu lakukan? Teriak Yafei dan yang lainnya dengan nada dingin ketika mereka melihat itu. Mata mereka penuh dengan ketidaksenangan. Semua orang, seperti kata pepatah, jangan lupa orang yang menggali sumur setelah minum air. Tempat ini pertama kali ditemukan oleh Junior Wu Qing, dan dibuka bersama dengan Junior Chun Wu. Namun, tempat ini terbatas hanya 10 orang. Jika diperebutkan berdasarkan kekuatan, aku khawatir Junior Wu Qing dan Junior Chun Wu tidak akan bisa masuk. Apakah menurut kamu ini adil? Untuk mengetahui bahwa tanpa Junior Wu Qing, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat pintu masuk ini. Namun, tidak hanya kata-kata terima kasih telah diucapkan, kamu bahkan bersiap untuk mengambil kualifikasi mereka. Apakah kamu tidak merasa malu? Apakah kamu tidak menganggap dirimu tidak tahu malu? Petik 2. Qiu Zhu benar-benar berubah dari kesunyiannya yang biasa dan sebenarnya, dengan wajah serius dan nada ganas, menjawab pertanyaan di kerumunan. Bab 685 penerima. Ketika dia melihat itu, hati Chu Feng tidak bisa membantu pemanasan. Qiu Zhu sudah mendapatkan yang pertama dan jika dia bergegas dulu, dia pasti akan mendapat keuntungan dari menjadi yang pertama. Namun, dia tidak dan sebaliknya, memblokir pintu masuk untuk bertarung demi Chu Feng. Tidak peduli apa yang dia lakukan sebelumnya, tindakannya saat ini membuat Chu Feng cukup terharu. Itu membuat Chu Feng tahu bahwa meskipun Qiu Zhu berbeda dari Chun Wu, dia juga benar-benar berbeda dari Xia Yu dan Dong Sui. Nona Qiu Zhu, ketika kamu mengatakannya seperti itu, kamu salah. Kamu mengatakan kuil reproduksi ini ditemukan dan dibuka oleh Wu Qing, namun, apakah kamu memiliki bukti? Zhan Feng bertanya dengan nada tegas. Baru saja, Junior Wu Qing secara akurat menyatakan kapan pilar cahaya ini akan hilang, dan kamu sudah mengatakannya juga. Junior Wu Qing dan Junior Chun Wu adalah orang-orang yang muncul pertama kali di sini. Apakah itu bukan bukti yang cukup? Qiu Zhu dibenarkan. Mereka memang tiba di sini dulu, tapi apa artinya itu? Mungkin mereka beruntung dan berada lebih dekat ke tempat ini. Terlebih lagi, sebelumnya, dia benar-benar menyatakan waktu pembukaan kuil reproduksi ini, tetapi siapa yang bisa mengatakan dia tidak melihat petunjuk karena dia tiba di sini dulu? Jika tempat ini benar-benar dibuka olehnya, mengapa ada kebutuhan untuk menunggu kita tiba? Kenapa dia tidak bisa membuka pintu masuk dan masuk saja?
Semuanya, benar kan? Zhan Feng berkata dengan keras. Ya, segera setelah dia berbicara, semua orang mengangguk dan merespons. Terutama bagi mereka yang berasal dari Nusantara Eksekusi Immortal, teriakan mereka keras dan jelas. Kamu memaksakan alasan dan tidak berterima kasih. Chunwu meraung marah. Sebagai salah satu orang yang membuka kuil, melihat orang-orang tanpa rasa terima kasih itu benar-benar membuatnya tak tertahankan baginya. Nyonya Chunwu, jangan marah. Jika kamu ingin kami percaya bahwa ini dibuka oleh kamu dan Wuking, tidak apa-apa. Sekarang, buka pintu masuk lain. Jika kamu bisa, kami akan percaya kamu. Tetapi jujur, jika kamu benar-benar memiliki kemampuan itu, mengapa kamu memperebutkan 10 slot dengan kami? Zhan Feng berkata dengan sangat mengejek. Betul, jika kamu benar-benar memiliki kemampuan itu, buka sendiri yang lain. Jangan bertengkar soal 10 slot ini bersama kami. Pada saat yang sama, hampir semua orang diaduk oleh Zhan Feng. Selama periode waktu Qiu Zhu menyegel pintu masuk, hampir semua dari mereka tiba di sana. Selama Qiu Zhu menonaktifkan formasi Sealing Spirit yang dibaringkannya, hampir semua orang memiliki kesempatan untuk masuk. Jadi, siapa yang mau menyerahkan 2 slot itu? Itu hanya mengurangi peluang mereka untuk bisa masuk. Qiu Zhu, Chunwu, jangan membuat keributan di sini. Seperti kata pepatah, biarkan mereka yang bisa melakukan pekerjaan. Untuk hal-hal seperti ini, itu tidak dapat ditangani dengan datang pertama, dilayani pertama. Selain itu, sebelum menghadapi manfaat, siapa yang akan menyerah? Jangan lupa bahwa makan kuat dan daging lemah adalah aturan dunia budidaya. Keutamaan dan kebenaran tidak bisa membuat seseorang menjadi lebih baik dari yang lain. Tepat pada saat itu, Xia Yu berbicara. Namun, dia berdiri di samping Zhan Feng. Lady Xia Yu adalah orang yang secara logis bersuara. Zhan Feng bertepuk tangan setuju. Kemudian, dia dengan keras berkata, bagaimana dengan ini? Karena kalian berempat adalah penguasa puncak berkabut ini, dari 10 slot, 4 akan diberikan kepadamu. Petik 2. Adapun 6 lainnya, secara alami, mereka akan diberikan kepada orang-orang terkuat di tempat ini. Dan, dalam hal siapa yang terkuat, aku yakin tidak ada seorang pun di sini yang percaya bahwa mereka dapat mengalahkan orang-orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal aku kan? Saat Zhan Feng berbicara, dia mengarahkan matanya yang menyipit kepada orang-orang di sana. Namun, mereka mengandung niat mengancam yang jelas. Pada saat itu, semua orang benar-benar tidak berani menentang kata-katanya. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa satu kalimat darinya akan segera membunuh semua peluang mereka. Selain itu, 3 peringkat 5 Martial Lord di tempat itu adalah orang-orang dari Misty Peak dan Immortal Execution Archipelago. Jika ada orang yang berani menentang kata-kata mereka, hasilnya bisa dibayangkan. Jadi, meskipun amarah yang menyala-nyala tersulut dalam hati orang banyak, mereka semua menundukkan kepala dan tidak mengatakan apa-apa, diam-diam menyetujui niat Zhan Feng. Kalian semua, melihat Zhan Feng mengunci 10 slot dengan beberapa kata, juga benar-benar mengabaikan Chu Feng dalam prosesnya, wajah Chunwu memerah karena marah. Dia awalnya ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi Senior Chunwu, tidak apa-apa. Setelah memasuki kuil reproduksi, akan sulit untuk menghindari pertempuran. Dengan kekuatan aku, bahkan jika aku datang itu akan sia-sia. Daripada mengambil posisi, lebih baik bagi kamu untuk mewakili aku dan masuk sebagai gantinya, kata Chu Feng secara tersembunyi melalui pesan mental. Melihat Chu Feng, yang tersenyum tipis di wajahnya dan tidak memiliki sedikit perubahan emosi, Chunwu menelan kembali kata-kata di mulutnya, kemudian mengirim pesan mental kembali, mengatakan, Junior Wuking, jangan khawatir. Aku pasti akan membantu kamu mendapatkan martial menandai Immortal Lotus. Petik 2. Senior Chunwu, Senior Qiu Zhu, terima kasih telah berjuang demi aku. Aku, Wuking, telah mengingat kebaikan hari ini. Namun, ada bahaya di kuil reproduksi itu. Jika kamu percaya kepada aku, jangan menjadi yang pertama kehabisan setelah melihat sejumlah besar tanda martial. Jangan memperjuangkan peluang apapun juga. Chu Feng secara tersembunyi mengirim pesan mental, tetapi hanya untuk Qiu Zhu dan Chunwu. Setelah mendengar pesan Chu Feng, mereka berdua mengangguk.
Kyuzu juga menyingkirkan formasi Sealing Spirit yang dibaringkannya. Ketika hal-hal telah berkembang ke titik itu, dia hanya bisa memilih untuk berkompromi. Setelah itu, 4 keindahan dari puncak berkabut, serta 6 orang dari Kepulauan Eksekusi Abadi, termasuk Murong Wan, Yafei, dan Zan Feng, semuanya memasuki kuil reproduksi. Setelah orang ke-10 masuk, pintu masuk kuil memang langsung ditutup, seolah-olah itu belum pernah muncul. Sekali lagi, daerah itu tenggelam oleh kabut emas. Ah, untuk apa dunia ini datang? Zan Feng ini terlalu mendominasi. Junior Wuking, kami benar-benar meneriakkan ketidakadilan di tempat kamu. Tempat ini pertama kali ditemukan oleh kamu. Bagaimana mereka bisa masuk dan mendapatkan manfaat? Petik 2. Setelah pintu masuk ke kuil reproduksi ditutup, banyak orang yang tidak percaya bahwa Chu Feng adalah orang yang membuka kuil sekarang tanpa malu-malu berduka untuk Chu Feng. Sebenarnya, ini baik-baik saja. Orang-orang itu telah pergi, jadi di realem Immortal Martial Marking, jumlah banyak pesaing kuat telah berkurang. Ini juga akan sedikit lebih mudah bagi kita untuk menangkap tanda marsial. Petik 2. Betul. Junior Wuking, apakah kamu ingin bepergian bersama kami? Petik 2. Gao Xiong dan yang lainnya bahkan mengundang Chu Feng untuk pergi bersama mereka. Namun, Chu Feng bisa mengatakan bahwa mereka tidak tulus. Mereka hanya menunjukkan simpati di permukaan. Chu Feng bahkan tidak repot-repot berbicara kepada mereka yang menggeser kesetiaan mereka hanya berdasarkan kekuatan. Jadi, dia membalas senyumnya, lalu tidak memperhatikan mereka. Dia menaruh tindakan mereka hari ini ke dalam hatinya. Orang-orang itu selamanya tidak akan pernah menjadi teman Chu Feng. Karena seperti ini, Junior Wuking, mari kita bertemu di masa depan. Melihat itu, Gao Xiong dan yang lainnya meninggalkan satu demi satu, dan dengan hanya beberapa saat. Dari daerah perbatasan yang semula gaduh, hanya Chu Feng sendiri yang tetap. Namun, setelah semua orang pergi, Chu Feng tersenyum tipis di wajahnya dan datang ke pintu masuk yang sudah tertutup, berkata dengan senyum tipis, kamu orang-orang tak tahu malu. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat menendang aku begitu saja? Aku akan segera memberitahu kamu siapa yang akan menjadi penerima manfaat terbesar di kuil reproduksi ini. Petik 2.